Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku nahjah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di pagi hari ini yang fitri, di pagi hari ini yang mulia, di pagi hari ini yang penuh kegembiraan, baru saja kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan sholat yang baru saja kita laksanakan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mengharap mudah-mudahan puasa Ramadan yang genap kita laksanakan pada tahun ini 30 hari juga mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin saudara-saudara jamaah Masjid Jami Al-Mujtami'in yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun suasananya suasana prihatin, suasana waspada, karena kita sedang menghadapi yaitu pandemi virus corona. Walaupun demikian, tapi tetap di hati kita, di batin kita ada kesenangan. Di hati kita ada kegembiraan. Apa sebabnya saudara-saudara? Sebabnya kita baru saja melaksanakan ibadah puasa. Inilah yang namanya kegembiraan yang hakiki. Inilah yang namanya kegembiraan yang sebenarnya. Kalau kegembiraan misalnya mendapat sesuatu ataupun kegembiraan yang diisi dengan musik, itu saudara-saudara kegembiraan yang semu, kegembiraan yang ngambang begitu. Adapun gembira kita pada hari raya Idul Fitri, ini gembira yang sebenarnya. Gembira zahir batin, gembira luar dan dalam, bahkan gembira dunia akhirat. Kenapa tidak saudara-saudara? Kita akan diuji oleh Allah dengan puasa 1 bulan penuh. Semuanya kita laksanakan dengan baik, maka ini merupakan kegembiraan. Berapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya orang Islam tapi tidak lulus dalam ujian ini. Bahkan ada istilah yang kalah 30 hari alias enggak puasa. Padahal dia mengaku orang Islam. Tapi saudara-saudara kita alhamdulillah. Saya yakin yang hadir di Masjid Jami Al-Mujtami'in ini, yang mengikuti sholat Id, semuanya berpuasa. Semuanya merampungkan puasanya 1 bulan penuh. Alhamdulillah. Seandainya ada yang tidak puasa tapi dia semangat sembahyang Idul Fitri, memang ini patut disesalkan. Karena saudara-saudara, puasa itu kan hukumnya wajib, sembahyang Id hukumnya sunat. Kadang-kadang yang wajib ditinggalkan, malah yang sunat dikerjakan. Ini kan namanya nyungsang, ini namanya terbalik saudara-saudara. Seandainya kita tidak melaksanakan sholat Id, itu pun nggak dosa. Selama kita melaksanakan ibadah puasa, ya kita doakan sajalah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin tahun ini nggak melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan tahun depan dia bertekad wajib melaksanakan ibadah puasa, di samping dia mengkodok puasa-puasa yang pernah dia nggak kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, kita girang setelah berpuasa sebulan penuh, karena kita bisa melawan hawa nafsu. Saudara, melawan hawa nafsu bukan sebulan 2 bulan,
Bukan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi melawan hawa nafsu ini merupakan yaitu sesuatu yang terus sepanjang masa. Selama kita masih hidup, kita wajib melawan hawa nafsu. Tapi di bulan Ramadan ini kita sudah digembleng. Di bulan Ramadan ini, saudara-saudara, kita sudah praktekkan melawan hawa nafsu kita, khususnya nafsu terhadap makan dan minum. Memang kan bawaan manusia dari kecil doyan makan, doyan minum. Kemudian di bulan puasa dibatasi, bukan dilarang sama sekali, dibatasi. Dari subuh sampai maghrib kita dilarang makan dan minum. Dan nyatanya bisa, saudara-saudara. Walaupun mungkin tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, tapi toh kita bisa melaksanakan tuh nggak makan, nggak minum. Bukan saja sehari 2 hari, bukan saja seminggu 2 minggu, tapi full 1 bulan. Tahun ini genap bulannya 30 hari, saudara-saudara. Jadi betul-betul inilah salah satu didikan Allah, gemblengan Allah kepada kita umat Islam. Digembleng setiap tahun supaya bisa mengendalikan makan dan minum. Nah, kalau kita bisa mengendalikan makan dan minum, maka insya Allah kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang lain. Manusia kan punya sifat keinginan untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun yang haram. Ya. Manusia berkeinginan punya kedudukan yang tinggi, walaupun perlu menjatuhkan lawan. Manusia ingin membunuh, ya, merampok, dan segala macam yang dilarang oleh agama. Nah, kalau kita udah bisa mengendalikan makan dan minum sebulan, insya Allah juga bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang lain. Toh nggak ada bedanya. Ya. Jadi itulah saudara-saudara didikan puasa. Maka nggak salah kalau kita katakan bahwa di bulan Syawal ini, yaitu hari raya Idul Fitri, disebutlah hari kemenangan. Ya. Hari kemenangan, kemenangan melawan musuh yang paling dekat, musuh yang melekat, yang nempel di diri kita. Yang sekarang kita kalahkan, besok datang lagi. Besok kita kalahkan, terus datang lagi. Nggak pernah berhenti-berhentinya. Kapan kita berhenti mengendalikan nafsu dan emosi? Setelah kita wafat. Baru kita berhenti, saudara-saudara. Selama hayat di kandung badan, selama kita masih hidup, kita wajib mengendalikan hawa nafsu. Saudara, nafsu itu kan cenderung membawa kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu mendorong manusia, memerintahkan manusia untuk berbuat yang jelek. Maka bila mana kita bisa kendalikan di bulan Ramadan sebulan penuh, maka semestinya orang Islam mesti belajar dari ibadah yang ia kerjakan. Semestinya saudara-saudara juga wajib bisa mengendalikan hawa nafsu. Ada perkataan yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Haddad di dalam kitabnya. Beliau berkata, wan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Nafsu itu lebih jahat dari 70 setan. Kalau setan aja kekuatannya dahsyat, nafsu lebih jahat daripada 70 setan. Ini untuk menggambarkan kita dalam hidup ini wajib mengendalikan hawa nafsu. Kalau tidak, kita akan terjerumus. Kalau tidak, kita akan kecebur ke dalam yang haram. Bahkan dinyatakanlah bahwa perang melawan hawa nafsu ini jihadul akbar. Perang besar-besaran. Kalau perang melawan orang kafir dalam medan perang, walaupun mungkin banyak yang mati syahid, banyak yang luka, masih kecil. Karena itu sesaat sifatnya. Mungkin sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Ya. Kemudian selesai perang. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, terus berlanjut sampai kita wafat. Inilah yang disebut roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Setelah Nabi kembali dari perang melawan orang kafir, beliau berkata, kita baru pulang perang kecilan. Sahabat tercengang, perang ini kan perang besar, banyak yang terbunuh dan mati syahid gitu. Kalau begitu mana perang yang kecil? Nabi menjawab, mana perang yang besar? Nah, perang yang besar adalah jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, ini hari raya Idul Fitri
adalah momentum hari kegembiraan, momentum hari kemenangan. Ya. Maka dari itu bergembiralah. Nggak boleh di hari raya Idul Fitri ada yang sedih, apalagi nangis senang saudara-saudara. Mungkin nangis bahagia lain kali, tapi nangis sedih karena ini karena itu jangan. Ini adalah hari kegembiraan, hari mulia, hari kesenangan. Bukankah Nabi pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama ketika lagi berbuka, baik berbuka setiap maghrib atau berbuka hari ini. Hari ini hari fitri, nggak boleh puasa, nggak boleh saudara-saudara, supaya kegembiraan semarak, kegembiraan jadi komplit ya, dengan makan-makan, pasti makan yang halal. Jadi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika setiap maghrib dan setiap hari raya Idul Fitri. Kemudian kegembiraan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika ketemu dengan Tuhannya. Maksudnya ketika dia wafat, dia meninggal dunia, maka puasa menjelma saudara-saudara. Bahkan puasa akan memberikan pembelaan yang disebut syafaat. Makanya puasa berkata tuh kepada Allah, "Ay Rabbi, ya Allah, manatuhu ta'am wa syahwah." Secegah orang yang berpuasa dari syahwat, secegah orang yang berpuasa dari makan. Fasyafi'ni fihi. Bila saya kekuasaan untuk membela orang yang berpuasa, kemudian Allah izinin puasa itu untuk membela orang-orang yang berpuasa. Jadi begitu hebat saudara-saudara puasa yang kita jalanin. Nanti di hari kiamat membela kita. Ini hari kegembiraan. Kita dibela oleh puasa yang pernah kita kerjakan. Maka beruntung sekali dengan adanya puasa Ramadan. Untuk itulah saudara-saudara, kita nggak boleh kendor. Setiap datang bulan Ramadan, wajib kita puasa walaupun berat, melawan hawa nafsu, khususnya nafsu makan dan minum. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Memang untuk melengkapi kegembiraan sampai-sampai kita disuruh memakai baju yang baru. Dulu pada masa orang tua kita ketika masih kecil, itu setiap tahun tuh orang tua kita beliin dah baju baru, ya, celana baru, bahkan sepatu baru saudara-saudara. Tujuannya apa ini? Untuk menyempurnakan kegembiraan. Biar gembiranya sempurna begitu. Makanya ada hadis dari cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu an. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idain an nalbasa ajwada ma najid wa anna tayyaba bi ajwadi ma najid. Rawahul Hakim. Artinya Hasan bin Ali radhiyallahu an mengatakan Nabi memerintahkan kepada kami untuk memakai pakaian yang bagus di hari raya Idul Fitri, kalau perlu juga Idul Adha, dan memakai minyak wangi yang paling wangi. Tujuannya saudara-saudara untuk menyempurnakan kegembiraan kita. Ya, memang tahun ini adalah tahun prihatin karena kita dilanda oleh virus corona. Ya, tapi walaupun demikian tetap kita gembira. Memang dianjurkan untuk diisi juga dengan silaturahim, biar gembiranya tambah kelop lagi. Disuruh bersalam-salaman. Ya. Ada hadis mengatakan min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Bila mana dua orang muslim ketemu bersalam-salaman, maka Allah ampunin dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Tapi protokol kesehatan melarang saudara-saudara, karena virus corona ini bisa menular dari sentuhan tangan dengan tangan. Kita nggak tahu tuh mana yang punya penyakit, yaitu virus corona. Kita nggak tahu. Maka untuk menjaga kewaspadaan, kita saudara-saudara berusaha jaga jarak. Biarlah nggak salaman langsung. Kalau mau salaman dari jauh aja saudara-saudara. Itu pun juga memadai. Karena keadaannya demikian. Maka dari itu tetap bergembira, tetap senang-senang. Tapi ingat, jangan sampai kita ini bersenang-senang melampaui batas. Makanlah yang halal, banyak yang halal. Minumlah yang halal, banyak juga yang halal. Jangan yang haram. Jangan yang haram ya. Maka saudara-saudara, kita harus betul-betul menjaga diri kita. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada semacam nasihat ini bahwa sebetulnya sih lebaran bukan dengan pakaian. Lebaran itu dengan sebab kita puasa, itu yang paling pokok. Apa gunanya pakaian bagus, rumah habis dicat,
perabotannya look, kemudian kita berlebaran padahal nggak puasa. Ini justru menangis kudunya menangis, saudara-saudara. Yang lebaran itu adalah yang berpuasa, syukur-syukur punya baju baru, itu dia. Maka disebutlah di dalam syair, walaisal id liman labisal jadid bal huwa liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu bagi orang yang berpakaian baru, tapi lebaran itu bagi orang yang bertambah taatnya. Siapa yang bertambah taatnya? Yang puasa. Yang gak puasa melorot, saudara-saudara, down dan turun ke bawah, imannya down gitu. Justru yang puasa itu yang lebaran. Memang tadi pelengkapnya adalah baju baru. Wala liman tajammala bil lubsi wal rukub bal liman ghufirat lahu dzunub. Juga puasa bukan bagi orang yang berhias dengan kendaraan baru, dengan pakaian baru, tetapi lebaran itu bagi orang-orang yang diampunin dosanya. Siapa yang diampunin dosanya? Yang puasa lagi. Ya. Jadi saudara-saudara, lebaran itu dari kalimat lebar. Senyumnya supaya lebar ini, nggak boleh merengut. Lebar. Ya, lebaran saudara-saudara, senyum semuanya. Karena hari gembira, hari kemenangan. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara, kemenangan yang telah kita raih ini jangan dilepas. Ya. Jangan setelah lebaran kita main kotoran lagi. Sama aja seperti kita punya anak, dimandiin, dipakein baju yang bagus, tahu-tahu main blok lagi. Tahu-tahu dia nyebur lagi di got, saudara-saudara, kotor lagi. Kita ini udah bersih, alhamdulillah. Pertahankan, jaga diri kita, jangan sampai berbuat yang haram. Jaga nafsu dan jaga emosi. Ingat, bulan puasa bisa jaga nafsu, bulan puasa bisa jaga emosi. Kenapa nggak bisa di bulan-bulan yang lain? Sebulan saudara-saudara udah latihan, kayak orang main bola, latihan 1 bulan, insya Allah menang dalam, yaitu bila mana diadu. Tapi kalau kalah juga ini kebangetan, saudara-saudara. Ya, kita diadu digembleng oleh Allah sebulan dengan puasa, maka 11 bulan yang akan datang kita bisa tetap mengendalikan. Maka tuh bulan puasa setiap tahun datang, ngingetin dan ngingetin lagi bahwa pandai-pandailah mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adal a'yada wa qarrar wa ajaza as-sa'imin al-ajra al-muwaffar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yaskulu bihal mizanu fil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ilal aswadi wal ahmar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafil afkhar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadzar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح جميع ولاة المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهناء والغفران. اللهم يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.